papa ngomong aku anak anjing, terus papa marah besar. Akhirnya papa ngusir aku dari rumah kan. Terus papa tuh sampai ngancam mau ngebunuh aku, padahal papa lagi sakit tapi papa ngomong kayak gitu kan. Bayangin orang tua ngomong kayak, oh, papa tuh lagi sambil duduk, dia sambil nunjuk aku, sini kamu tak bunuh ya. Gimana anak gak sakit hati, nggak takut dong ya. Ternyata anak saya itu sudah mengalami pelecehan, pelecehan yang itu membuat saya shock banget, pelecehan, dan saya harus bagaimana waktu itu ya. Tapi saya berpikir, saya harus mengambil tindakan hukum lah, maksudnya. Dan setelah saya berkonsultasi dengan beberapa teman-teman, ini tidak bisa dibiarkan karena udah ada apa delik pidananya ya Ustaz ya, pidananya yang memang wajib dilaporkan, kalau tidak ini nanti akan berkepanjangan. Ya, artinya begini, ya kalau korban itu hanya anak saya, kalau banyak orang ya kan, ini kan berbahaya, ini kan macam pedofil ini ya, gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, itulah penjelasan dari Ustadz Agustan, dan sangat jelas ya bahwa memang mereka sangat yakin bahwa anaknya itu sudah dilecehkan oleh oknum pendeta, dan itu berpuluh-puluh kali sesuai dengan judul yang dibuat oleh Ayah Sofia ya, channel Ayah Sofia. Dan teman-teman sekalian, semuanya inilah hoax, semuanya inilah manipulasi, semuanya inilah fitnah terhadap jabatan pendeta. Dan teman-teman sekalian, bagaimana kita untuk menjawab ini? Bukan dari pendetanya, tapi langsung klarifikasi dari anak Agustan. Oleh karenanya kita langsung saja dengarkan apa yang menjadi klarifikasi ini dari anaknya Agustan bernama Zelda. Berikut videonya. Bakalan jadi kepanjangan kayak gini ya, sampai dilaporin ke polisi, dan dilaporin ke polisi itu tanpa persetujuan aku. Jadi itu tuh nggak ada nanya kayak ini setuju dilaporin atau enggak. Jadi aku tiba-tiba tahu kalau itu udah dilapor tuh pas aku mau divisum. Jadi sebelum-sebelumnya tuh aku nggak tahu bakalan dilaporin. Soalnya waktu itu cuma diomongin doang, tapi kayak belum minta persetujuan aku. Dan waktu aku tahu juga aku kaget di situ. Aku bilang ke mbak polisinya, ke ibu polisinya kayak, bu ini nggak bisa dicabut aja soal ini, aku bilang gitu kan. Terus ya ibunya bilang nggak bisa karena sudah berproses kan, dan mau nggak mau aku harus ngikutin visum itu. Tapi pada hari itu aku kabur dari visumnya, karena aku berpikir kalau misalnya visum yang nggak aku lanjutin kan pasti kasusnya tuh nyangkut lah istilahnya, nggak berjalan gitu. Nah nanti kasusnya tuh bisa hilang karena akunya nggak mau divisum. Nah, aku berpikir kayak gitu, aku kabur. Dan pas aku kabur aku tangkap sama temennya si ibu polisi ini. Dan setelah aku ketangkep, akhirnya aku nggak mau di ini. Dan aku debat lah sama papa. Kayak papa ngomongnya, kamu itu kalau kalau nggak mau di kayak gini bisa papa yang masuk penjara, kata papa gitu. Terus ya aku bilang, tapi kan papa ngelaporin tanpa persetujuan aku, papa belum nanya aku emang mau dilaporin atau enggak. Ya terus kayak akunya juga nanya ke papa polisinya kayak, pak kalau misalnya aku nggak ngelakuin ini papa bisa masuk penjara. Terus kayak si papa polisinya bilang bisa, tapi kalau misalnya si pihak dari yang sananya ngelaporin balik. Dan mami papi itu nggak pernah mau ngelaporin papa balik karena ya emang papi mah nggak mau, dan aku juga udah yakin. Terus aku bilang ya mami papi mah nggak akan mau ngelaporin papa balik karena mami papi mah ya aku tahu mereka baik kok, kata-kata gitu kan. Terus akhirnya papa di situ emang udah pasrah juga kan. Terus ya akhirnya dia kesel sama aku, dan itu pulanglah kita udah pulang. Nggak pulang dulu, kita ke psikolog dulu, kita ke psikolog cari jalur tengahnya. Dan akhirnya aku
di visum ulang kan, tapi nggak pada hari itu, setelah hari-hari selanjutnya. Nah, pada hari itu aku pulang ke rumah, terus aku lagi capek, aku pulang, tiba-tiba papa nelpon. Jadi waktu itu papa sempat nitipin uang aku sekitar 2 juta berapa ratus gitu, pokoknya nggak, sekitar 2.300.000 atau 2.200.000 gitu. Itu tuh hasil dari gajinya papa. Papa ngomong ke aku tuh dia nitipin uangnya tuh 3 juta, dan sedangkan uang itu aku inget banget uangnya tuh nggak ada 3 juta, uangnya tuh cuma sekitar 2 juta lebih, dan uangnya juga udah kepake buat ngebayar yang kerja di papa, yang ngebantuin kerja di papa. Itu tuh kan kadang papa suka minta tolong tukerin uang, aku ambil uang dari situ, dan belum lagi papa suka minta tolong beli ini itu, beli makanan, beli apa segala macam. Nah, jadi aku beliin, dan uangnya tuh emang udah tinggal dikit banget. Terus akhirnya di situ tuh papa marah-marah ke aku karena kayak ngomongnya aku tuh boros, aku tuh pembohong lah apa segala macam. Ya anak mana sih yang gak sakit hati kayak dituduh-tuduh kayak gitu, sedangkan kayak posisi lagi capek-capeknya juga ya, karena habis hari di visum itu belum lagi berantem sama papa juga pas siangnya karena tentang visum itu kan. Habis itu papa di situ marah-marahin aku, bentak-bentak aku, dan aku tuh dari kemarin tuh udah nahan sakit hati ya sama papa sebenarnya, karena aku tuh udah sering banget dimaki-maki sama papa, dikata-katain sama papa. Jadi aku juga sebenarnya sakit hati karena kayak ya sakit hati aja. Anak mana sih yang gak sakit hati kalau misalnya digituin sama orang tuanya kan. Tapi tiap aku digituin tuh aku tuh selalu diam, aku ngalah, terus aku minta maaf. Udah aku minta maaf, ya akhirnya baikan, tapi ya ujung-ujungnya pasti bakal berantem lagi karena tahu sendirilah, emang gak nyambung gitu. Terus itu apa namanya, akhirnya di situ papa maki-maki aku, bilang aku anak gak berguna lah, gak aku dibilang anak setan, aku dibilang, pokoknya aku dimaki-maki, semua kebun binatang keluar, dan aku sakit hati. Dan di situ juga karena mungkin udah terlalu sakit hati kali ya, akhirnya aku ngomong kayak, ya papa kalau mau di ngertiin ya ngertiin orang lain juga dong, papa jangan kayak gitu, aku bilang gitu. Cuman aku pakai nada tinggi ya, emang di situ aku pakai nada tinggi karena papa aku duluan yang nada tinggi, dan akunya juga kayak udah muak banget aku digituin, akunya juga makin sakit hati gitu kan. Terus akhirnya aku bilang kayak, ya papa lihat dong diri papa kayak gimana, anaknya juga kayak gimana, ya papa lihat gimana cara papa ke akunya, papa lihat, kata-kata gitu kan. Terus akhirnya di situ tuh papa ngomong aku anak anjing, terus papa marah besar. Akhirnya papa ngusir aku dari rumah kan. Terus papa tuh sampai ngancam mau ngebunuh aku, padahal papa lagi sakit, tapi papa ngomong kayak gitu kan. Bayangin orang tua ngomong kayak, oh, papa tuh lagi sambil duduk, dia sambil nunjuk aku, sini kamu tak bunuh ya, gimana anak gak sakit hati, nggak takut dong. Akhirnya aku bilang oke, aku keluar dari rumah ini. Keluar, aku malam itu juga aku packing barang, aku langsung keluar malam itu juga. Aku keluar dan aku pergi ke rumah mami papi, dan aku nginep di sana. Logikanya kalau misalnya aku dilecehin sama aku nggak akan mau ke rumah mami papi lagi. Kayak takut gak sih, takut dia apain lagi gak sih. Dan ini justru aku karena lagi ada masalah, aku larinya ke sana, logikanya gitu ya. Aku lari ke sana, aku diam di sana, aku nggak ngabarin papa aku lagi ada di mana. Aku cuma bilang pokoknya Zelda aman, Zelda gak kenapa-kenapa, aku bilang gitu kan. Akhirnya di visum, dan kayaknya visumnya juga tidak membuktikan apa-apa, soalnya kayak ibunya juga gak memberikan tanda-tanda sesuatu yang salah gitu juga enggak. Jadi kayak mau di visum apa, gak ada yang terjadi, jadi kayak gak ada gunanya sebenarnya. Makanya kira aku kabur dari rumah, keluar,
udah keluar dari rumah, terus ya papa nyariin aku, papa minta maaf, aku juga minta maaf kok. Papa minta maaf, aku juga minta maaf, cuman aku bilang kalau misalnya buat balik lagi ke rumah aku nggak bisa, karena Zelda minta buat men-take down semua video tentang Zelda karena Zelda sangat terganggu. Dan Zelda juga capek, soalnya sebenarnya mental aku tuh udah kena. Mental aku sedang tidak baik-baik aja, udah beberapa kali juga ke psikolog, dan sebenarnya itu tuh bikin aku jadi kepikiran lagi. Dan akhir-akhir ini aku lagi gak nyaman banget, bener-bener gak nyaman, kayak tiap malam selalu kepikiran terus, dan itu tuh bisa sampai nangis. Jadi kayak Zelda mohon banget buat videonya itu pada di take down. Oke, sekian, terima kasih. Nah, teman-teman sekalian, itulah klarifikasi daripada Zelda, anaknya Agustan. Dan teman-teman sekalian, jelas bahwa channel Mualaf Center Ayah Sofia telah yang melakukan sebuah kesalahan besar dengan yang membusukkan anak Agustan. Bahkan Zelda merasa terganggu di situ. Dan tadi di akhir videonya kita dengar dia minta untuk di take down, dihapus video itu. Karena dia sangat terganggu. Karena memang dia tidak ada apa-apa, dia masih suci. Tidak pernah dilecehkan, teman-teman sekalian. Nah, juga tentang pencemaran nama baik seorang pendeta yang dilakukan oleh channel Ayah Sofia, Ustadz Ipung Atria, dan juga teman-temannya yang ada di situ dalam video tadi. Ya, teman-teman sekalian, mereka sudah melakukan namanya pencemaran nama baik, ya, atau menginjak-injak jabatan pendeta. Padahal semuanya itu hoax, semuanya itu nggak benar. Tapi ini sebuah skenario yang mereka bangun untuk menjelekkan kekristenan, untuk menghina-hina kependetaan. Jadi teman-teman sekalian, memang biadab, ya. Memang mereka ini benar-benar kurang ajar, ya. Mereka melakukan berbagai macam cara untuk menghalau kekristenan, untuk menghambat perkembangan kekristenan, dan mereka ya membusuk-busukan kekristenan. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, dan kekristenan semakin hari semakin maju, makin banyak orang yang menjadi pengikut Kristus. Teman-teman sekalian, akhir kata saya berikan sedikit penguatan buat Zelda. Zelda tetap maju, tetap kuat, jangan pernah menyerah, ya, tetap semangat, jangan menyerah, dan selalu mengucap syukur. Andalkan Tuhan Yesus, sekalipun Anda saat ini sudah menjadi yatim piatu, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Zelda. Saya berdoa bahwa Zelda akan terus menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa buat Zelda, Tuhan berkatilah anak ini Tuhan Yesus. Jadikan dia laskar Kristus di akhir zaman ini. Pakai dia, kuatkan imannya. Bahkan juga Tuhan, pikiran-pikiran jahat yang difikirkannya karena hal yang menimpa dirinya, dia difitnah, dia dikabarkan, bahkan diviralkan di media sosial. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan, kuatkan anakmu, kuatkanlah dia supaya Zelda benar-benar berharap kepada Tuhan, dan pembelanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, berkati masa depannya, berkati pendidikannya yang saat ini masih di bangku SMA, dan segala dana yang diperlukan, apapun yang dibutuhkan oleh Zelda. Engkaulah Bapa, Engkaulah Ibu baginya, Engkaulah segala-galanya baginya Tuhan Yesus. Tuhanlah yang akan memberkatinya. Hamba berdoa saat ini kiranya Engkau bukakan tingkap-tingkap langit, Engkau curahkan bagi Zelda berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub. Damai sejahtera Kristus juga mengalir dalam diri Zelda, sehingga dia tetap semangat, tetap kuat untuk menghadapi masa-masa sukar di masa depan, dan imannya semakin hari semakin kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, dan hamba-Mu telah berdoa, dan kiranya itu Engkau jawab tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Teman-teman sekalian, sekian video kali ini, dan saya juga berharap bahwa kita semua terus dukung Zelda dalam doa supaya dia tetap kuat dan bisa menghadapi masa-masa yang sulit ini. Tuhan Yesus memberkati kita, sampai ketemu di video berikutnya. Salam.